Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat Arajuan dimanapun kalian berada, kita kembali berjumpa. Semoga sahabat-sahabatku dalam keadaan sehat, dalam keadaan dilancarkan segala urusan. Baik, dalam video kali ini ada hal yang ingin saya bahas dan mungkin ini akan saya bagi menjadi beberapa part, beberapa episode. Dan ini adalah episode pertama. Setelah beberapa waktu yang lalu saya sempat scroll, kemudian mendapatkan salah satu channel YouTube yang juga membahas soal gerakan LDII atau Islam Jamaah atau Jokam atau Lemkari. Dalam video yang saya sempat pelajari, saya sempat putar, saya menyimak pernyataan mantan LDII atau orang yang kemudian menyatakan diri keluar dari barisan LDII Islam Jamaah, seorang pasangan suami istri. Pasangan suami istri, ada Pak Soleh dengan istrinya yang sama-sama memantapkan niatnya untuk meninggalkan jamaah atau Islam Jamaah LDII yang dianggap sebagai organisasi atau ormas yang keliru secara pemikiran dan keliru secara pemahaman. Kalau yang sering kita keluarkan, yang sering kita tegaskan dalam channel ini adalah LDII sesat dan menyesatkan. Nah, sangat layak untuk saya edukasikan hal ini. Kenapa? Karena semakin banyak dari mantan-mantan LDII yang kemudian speak up, muncul di permukaan, memberikan pernyataannya dia, pengalamannya dia selama berada di Islam Jamaah, itu akan memberi kita penguatan baru, akan lebih meyakinkan saudara-saudara kita, khususnya yang masih berada di dalam Islam Jamaah, untuk kemudian berpikir untuk meninggalkan jamaah Islam Jamaah hari ini dengan berbagai macam bukti yang sudah kita sebar. Dan bukan cuma saya, channel yang membahas soal kesesatan LDII itu banyak. Jadi sekiranya gerakan-gerakan seperti ini bisa mengedukasi, bisa memberikan pemahaman baru kepada saudara-saudara kita di luar sana. Untuk apa? Untuk kembali memikirkan, sekian lama Anda berada di dalam Islam Jamaah, apakah Anda merasa bahwa kondisi di dalam sana baik-baik saja atau tidak? Kalau tidak, ya silakan keluar. Sama seperti yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini, yang dilakukan oleh Pak Soleh dengan istrinya. Di sini saya akan putarkan dulu cuplikan video ya, pernyataan Pak Soleh dengan istrinya, yang kedua-duanya adalah Islam Jamaah dari kecil. Dia lahir dan dibesarkan oleh keluarga LDII. Jadi dia sejak lahir dia sudah LDII. Begitu juga dengan istrinya. Nah, kita dengarkan dulu penjelasannya, setelah itu kita bahas. Nah, itulah akhirnya saya juga ikut di LDII. Karena keluarga saya semuanya LDII. Kalau saya ya dari lahir LDII. Bapak saya mubaleknya LDII, ibu saya mubaligotnya. Bapak saya aslinya Burengan, ibu saya Tulungagung. Nah, itu sama-sama. Jadi saya dari bayi LDII, diajar di LDII, mondoknya juga di LDII. Saya jadi mubaligot mulai tahun 90 ya sampai 5 tahun saya tugas, itu 5 tahun. Akhirnya menikah dengan Pak Soleh. Ya, kenal di Kediri waktu itu asrama asrama Hadis Tirmidzi. Ya, Hadis Tirmidzi. Itu kenal sama Pak Soleh. Terus akhirnya kami menikah. Terus tinggal di Banyuwangi. Awal mulanya kan di LDII itu setiap ada yang keluar diumumkan di pengajian ya, Mas. Itu saya tahu Ustadz Khalil, Ustadz Aziz,
Ustadz Abdul Mas'ud itu, kalau Ustadz Abdul Mas'ud saya belum begitu kenal. Kalau Ustadz Khalil saya kenal. Beliau itu orang yang dalam penyampaiannya itu yang paling pintar menurut saya, paling enak penyampaiannya, kok dimurtadkan. Padahal beliau habis sekolah dari Mekah 10 tahun kok malah dimurtadkan. Sedangkan agama Islam kan aslinya dari Mekah. Nah, itu di benak saya sudah bergejolak. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudaraku, kita sudah mendengarkan sendiri bagaimana pernyataan dari Pak Soleh dengan istrinya. Kedua-duanya adalah orang-orang yang kemudian menjadi figur-figur penting di dalam Islam Jamaah atau LDI. Sebagaimana kita ketahui bahwa mereka juga memiliki mubalik. Kalau laki-lakinya disebut mubalik, kalau perempuannya disebut mubaligotnya. Dan kedua-duanya adalah orang yang pernah mondok di Kediri. Karena mereka tidak akan mungkin dibiarkan menjadi dai, mubalik ketika belum terverifikasi. Nah, artinya apa? Kedua orang ini, si Pak Soleh dengan istrinya ini adalah orang-orang yang terbiasa memberikan doktrin-doktrin jamaah, doktrin-doktrin jokam di setiap ceramahnya, di setiap pengajiannya. Nah, dalam pernyataan yang kemudian disampaikan oleh istri Pak Soleh ini, memberikan sesuatu yang mengejutkan, bahwa orang-orang yang keluar atau dinyatakan keluar dari LDII itu akan disampaikan dalam pengajian-pengajian. Jadi memang diumumkan, disebarluaskan. Agar apa? Agar semua jamaah mengetahui. Itu. Karena kan kalau tidak disebarkan seperti itu pasti susah, dan tidak mungkin mereka juga share di memberitakan itu di sosial media, karena pasti akan diributi oleh banyak kalangan di luar LDII. Nah, jadi yang mereka sampaikan itu di setiap pengajian, bahwa si A, si B, si C ini telah dinyatakan keluar, dan keluarnya mereka pasti akan dikategorikan sebagai orang yang murtad. Nah, ya sama lah seperti video-video saya sebelumnya yang membahas soal itu, bahwa orang-orang yang kemudian dinyatakan keluar atau dikeluarkan dari LDII, dari Islam Jamaah, dari Jokam, itu pasti akan diberikan label murtad. Statusnya disamakan dengan orang yang meninggalkan agama, meninggalkan Islam atau keluar dari Islam. Gitu. Padahal LDII kita tahu sendiri bahwa dia hanya sekelas ormas, sekelas organisasi yang tiba-tiba memberikan aturan seperti itu. Orang yang keluar dari organisasinya dinyatakan sebagai orang yang murtad. Nah, ini yang saya pikir bentuk edukasi yang baru ya. Saya pikir sahabat-sahabat sekalian, bahwa kita mendapatkan informasi dari orang yang pernah berada dan berkecimpung di dalam LDII, bahkan dia sejak lahir di LDII, kemudian memantapkan niatnya untuk keluar dan membeberkan persoalan ini saya pikir hal yang sangat penting untuk kita sebarluaskan. Jadi silahkan di-share video ini, disebarkan video ini, dikirimkan ke saudara-saudara kita yang masih ada di Jokam. Agar apa? Agar dia juga tahu bahwa jangankan orang yang biasa-biasa saja di dalam LDII, bahkan sekelas mubaligotnya ini keluar. Tadi disebutkan oleh istrinya Pak Soleh ini bahwa ada beberapa ustadz-ustadznya itu yang penting, orang-orang yang penting di dalam LDII yang terbiasa memberikan doktrin-doktrin itu, mereka juga keluar. Nah, itulah yang diberitakan, itulah yang kemudian disampaikan dalam forum-forum jamaah. Nah, inilah saya pikir bukti-bukti kesesatan di dalam LDII sudah tidak bisa sebenarnya kita biarkan, tapi ya mau bagaimana lagi. Pemerintah kita masih sayang sama LDII, pemerintah kita masih melindungi LDII, pemerintah kita belum melakukan tindakan-tindakan yang tegas, padahal bukti sudah sangat banyak, buktinya sudah sangat sudah bosan lah kita melihat konten-konten kreator, teman-teman kita di YouTube berjuang untuk menyampaikan kesesatan LDII, tapi respon pemerintah justru menghadiri setiap acara-acara penting yang kemudian dilaksanakan oleh Jokam. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini episode pertama, mungkin ada beberapa episode, saya tidak tahu sampai berapa episode, tapi ya silakan diikuti, silakan disimak, karena pasti setiap episodenya itu pasti pembahasannya beda. Baik, mungkin itu saja sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pancasila.